Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama dengan gue dan Adam, masih bersama juga dengan Katia dari Live with Mas. Oke, Yeay. Katia. Nah ini, balik lagi nih, kita ngomongin minimalis lagi ya, Dan. Nah, ini ada satu yang pengen gue tanya. Kalau misalnya untuk zaman sekarang nih, mungkin Gen Z atau milenial, yang paling sulit sebenarnya dari mereka tuh, menurut Katia apa sih untuk bergaya hidup minimalis? Kalau gue lihat ya, mungkin lebih kayak apa ya bilangnya, ini kali prestis gitu ya. Kalau semakin gua ada barang bermerek mungkin atau lebih mahal, gengsi gitu kan, mobil inilah berderet bla 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 gitu. Kalau misalnya mau gila langsung mobil ya kan, gokil juga. harus berderet gitu kan. Kalau sama Siska Kol gue mau pacaran gimana? harus ada helikopter kali gue ya. Siska Kol lu bikin minimalis Tan. Itu goals. Wah cakep sih. Iya benar. Kayak gitu tuh, maksudnya kan sekarang ya lagi tuh banget, apalagi di TikTok ya, itu apa, unboxing barang-barang banyak banget, terus maksudnya abis itu gue nggak tahu sih mereka pakai buat apa, tapi mungkin kan kita nggak tahu ya, mungkin malah jadi waste atau jadi apa. Kalau dari Katia ngeliatnya problema sekarang seperti apa sih? Yap. Iya sih, memang lebih challenging ini generasi yang Gen Z sama milenial ya, karena memang kita bangun tidur aja apa-apa aplikasi ada iklannya, segala diiklanin gitu kan, semua bikin kita akhirnya di bawah alam sadar tuh beli gitu. Nah itu juga yang jadi ini sih kenapa tujuan kita ada gitu, supaya memerangi jadi ini ya oposisinya si advertising yang beli konsumtif di tanggal kembali gitu kan. Nah mungkin ini sih lebih ke basicnya juga sih, kalau misalnya nggak semua yang lo lihat di sosial media itu cocok sama lo gitu. Lebih tekanin di situ apa yang spesifikasi si A yang punya ini belum tentu bisa diterapi di hidup kita gitu. Itu yang memang balik lagi sih ke anak muda kan, basicnya itu kan dia mencari jati dia ya, mencari dia tuh siapa, bagaimana, dan kalau dia salah melihat atau jadi salah punya panutan, bisa jadi dia overspending, atau misalnya ternyata wah gila, ternyata gue salah nih mengikuti gayanya si A gitu, gayanya si B. Jadi lebih ke itu sih, tetap melihat tentang diri lo sendiri gitu, kebutuhan gue apa, apa yang bisa gue dapet itu gimana, dan kalau mimpi gue A ya gue harus ngikutin siapa gitu. Jadi dilihat situ sih, karena beda, mungkin lo nge-follow si B tapi mimpi lo C gitu, tapi lo suka gayanya si B, ya nggak nyambung nanti kan, gimana bisa jadi si C gitu kalau misalnya gaya hidup lo kayak si B gitu sih. Gue juga kalau soal social media ini nggak terlalu 100% percaya sama influencer sih kalau gue ya, karena bisa jadi dia itu ada maksud bisnis misalkan, untuk ngejualin barang tersebut tapi dengan cara soft selling misalkan. Jadi mungkin gue tapi kalau yang lain gimana gitu, apalagi yang masih underage misalkan. Nah itu rada-rada tricky juga tuh. Cuman kalau dari yang dibilang sama Katia, beruntungnya gue di Instagram saat ini kalau dilihat-lihat iklan yang muncul sesuai dengan kebutuhan. Iklan yang muncul sesuai dengan kebutuhan, jadi nggak bikin gue impulsif. Gitu. Berarti internetnya pintar, Dam, bukan lu nya pintar milih, internetnya pintar gitu kayak. Ya? Oh ini dari searching Adam sebelumnya, wah cocok nih masukin ini iklannya, gitu. Tapi gue emang nggak terlalu follow into influencer gitu loh. Kalau gue sih gitu. Kalau gue emang kayak gitu. Jadi apa yang gue butuh sekarang, misalkan gue lagi butuh rumah nih, mau beli rumah, ya udah, gitu. Nah ini juga kalau sedikit ngomongin soal ini, ada generation gap gak sih Kak? Antara pemikiran kita yang generasi milenial sama generasi Z, mungkin dengan generasi baby boomers, orang tua kita, kakek nenek kita gitu, terkait dalam hal memiliki sesuatu. Nah ini soalnya kalau gue kan gue lagi cari rumah.
gue lagi cari rumah nih. Nah itu masalah tanah itu tuh jadi masalah banget. Padahal buat gue ya yang penting gue tahu standar gue segini udah cukup. Cuman kalau kata orang tua gue, aduh segini kecil banget apa segala macam lalala ya. Nah itu contoh kecil aja. Tapi emang apakah benar kalau menurut Katia tuh ada generation gap antara mindset kita yang generasi muda dengan generasi yang di atas kita soal memiliki ini? Kalau dari sisi decluttering ya banyak tuh sisi yang benar itu kan karena kan memang zamannya dia dulu zaman susah, maksudnya bukan zaman susah ya, abis kemerdekaan baby boomers itu susah dapetin barang, apalagi zaman dulu kan impor nggak sebanyak sekarang gitu kan, akhirnya dikoleksi, begitu kita mau ngebuangin diamuk gitu kan, nggak boleh buang ini gitu kan. Makanya kita paling bikin batasan mana nih yang boleh kita buang, mana yang menjadi wilayahnya dia gitu. Yang wilayahnya kita ya jadi hak kita untuk mengurangi itu gitu. Sama juga ketika jenis investasi. Kalau zaman dulu investasinya generasi yang dulu lebih ke tanah atau yang lain. Apa sih kamu saham-saham udah gitu. Yang mana gitu, malah tanahnya cuma segini doang tapi malah dibeliin buat saham gitu kan. Itu lebih ke ini sih, gimana caranya kita menjelaskan ini loh kalau kita konversiin ke emas atau apa jadinya banyaknya segini loh saham yang kita punya mah gitu kan. Lebih menjelaskan itu sih, gimana kita menjelaskan dengan bahasanya mereka yang di tengah-tengah itu apa gitu. Misalnya kita investasi saham, dia investasi tanah, satuannya kita samain gitu. Kemudian kita kasih gambaran, ini 5 tahun ke depan ini kita bisa dapat segini. Kalau misalnya kita investasi di sini, dapatnya segini. Menjelaskan dengan satuan yang sama sih, jadi supaya sama-sama ketemu sih. Kalau bedanya gap investasi ya. Kalau bedanya decluttering ya kita bikin batasan itu sih. Jadi kita juga nggak akan ngeganggu kaset-kaset lamanya punya orang tua, tapi kita boleh declutter yang ada di ruangan kita gitu. Ya udah gitu. Itu jadi hak kita gitu. Bikin batasan itu. Jadi lebih ke ini ya, kayak akses memilikinya tuh emang beda sih zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Sekarang udah zaman internet. Dulu zaman apa? Zaman warnet, nggak tahu deh gue. Tapi beda gitu emang sih, itu mempengaruhi pemikiran banget. Tapi as far as kita bisa ngejelasin itu dengan cara yang baik dan make sense buat mereka, itu masih aman-aman aja ya Kak? Masih aman-aman aja. Iya. Nah, kalau ngomongin mengenai respon juga, kalau tadi kan dari orang tua, nah dari Katia mungkin atau dengan teman-teman dari Life with Less yang tergabung dalam komunitas, respon-respon orang di sekitar mereka kayak gimana sih? Ada kayak misalnya kebanyakan dari masyarakat sekarang ngelihatnya gitu ya, umum gitu ya, dengan kehidupan komunitas dari Life with Less atau minimalis gitu. Iya. Kalau sejauh ini sih masih bagus ya responnya, apalagi memang hidup minimalis itu kaitannya dengan menjaga lingkungan, menjaga bumi gitu kan. Jadi selama kita juga berdampak positif gitu kan, misalnya kita tuh lagi pengen ada project gimana supaya hasil donasi atau misalnya sampah-sampah ini bisa kita olah lagi dan jadi sesuatu yang bermanfaat. Nah itu banyak yang mendukung dan mengapresiasi itu gitu, dan respon masyarakat sejauh ini bagus karena sama-sama menjaga bumi sih. Bukan cuma buat kita aja tapi juga untuk bumi, udah gitu untuk mengurangi konsum label kalau Indonesia tuh konsumtif gitu kan. Betul. Benang merahnya di situ berarti ya, kalau misalnya dengan otak orang-orang sekarang mungkin melihatnya dari sudut pandang positifnya seperti itu. Nah, untuk dari Katia juga, kalau misalnya kita nih pengen join dengan Life with Less atau misalnya pengen ikutin kegiatan-kegiatannya, ini bisa lewat mana aja sih nih? Udah teman-teman kayak udah pengen kepo nih, kayak aduh menarik nih, minimalis gue pengen dong untuk ikut-ikutin dari kegiatan-kegiatan Life with Less, boleh lewat mana aja sih?
Bisa di Instagram kita Live with Les, atau bisa juga search di Spotify Live with Les juga untuk dengerin podcast kita. Dan ada juga di YouTube, bisa search juga Live with Les, atau mau join langsung di komunitasnya yang ada aktif membersnya itu di Telegram di Live with Les. Oke. Nah itu dia. Langsung deh tuh lo dengerin, gas. Lo follow, lo join di dalamnya dan aktif di komunitasnya. Karena ya itu tadi, kalau misalkan salah satu keunggulannya lo ikut komunitas adalah lo bisa dapat support system yang bagus untuk untuk menjalani hidup minimalis ini gitu. Kalau bagi gua ya. Tuh dengerin tadi udah ada yang karena ngehemat-hemat dapat apartemen tuh. Nah ini buat Adam nih berarti. Kalau lagi nyari tanah nih. Gue carinya kebetulan nggak apartemen Tan. Oh iya tanah ya. Kebutuhan gue nggak di situ. Gitu. Oh iya siap. Fokusnya beda ya. Fokusnya beda. Iya. Asik, mantap. Udah langsung diaplikasiin. Oke, thank you banget ya Satya udah ngobrol-ngobrol sama kita pada hari ini. Seru banget udah ngobrol. Tanya jawab mengenai hidup minimalis. Pokoknya di sini buat teman-teman juga kalau misalnya tertarik bisa langsung aja join, ikutin juga Live with Les itu dia ya. Nah, betul. Minggu depan Smart Heroes kita akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol tentunya dari gue akhir katanya. Nathan pamit. Adam pamit. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye. Stay safe semua. Ya.